Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di sini, yaitu Edi Rawan. Ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran di tengah teori ekonomi mikro. Baik, permintaan dan penawaran ini kita langsung saja. Permintaan dan penawaran ini menyebutkan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom dan untuk alasan yang baik. Permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang mendorong bekerja ekonomi di pasar. Nah, dua hal inilah yang menentukan berapa banyak jumlah barang yang dihasilkan dan berapa banyak harga atau berapa harga yang akan dikenakan untuk barang tersebut ketika barang tersebut dijual. Yang kemudian kita langsung saja eh, kekuatan penawaran dan permintaan ini di pasar. Nah, istilah penawaran dan permintaan ini mengacu pada perilaku orang, gitu, orang ketika terjadi interaksi di antara mereka di pasar. Kita bisa kita katakan bahwa yang menentukan interaksi di pasar ini adalah dari segi permintaan dan penawaran. Nah, jadi masalahnya, nah, apakah yang dimaksud dengan pasar tersebut? Yang dimaksud dengan pasar ini adalah sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu. Di sana ada poin, yaitu pertama ada pembeli dan penjual, di mana pembeli penjual ini menentukan daripada harga dan jumlah kuantiti. Yang kemudian permintaan itu sendiri. Di sini kita akan bicara beberapa konsep tentang permintaan. Pertama adalah konsep jumlah permintaan. Yang dimaksud dengan jumlah permintaan ini adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh pembeli. Yang kemudian konsep yang berikutnya adalah hukum dari permintaan itu tersendiri. Ya, nah, hukum permintaan ini menyebutkan bahwa jika hal-hal yang itu tetap, maka jumlah permintaan dari suatu barang akan menurun ketika harga barang tersebut naik. Atau kita sederhanakan bahasanya, jika harga suatu barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang akan mengalami penurunan. Atau jika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang akan mengalami peningkatan. Dan kemudian kita akan bahas tentang daftar permintaan. Yang dimaksud dengan daftar permintaan ini adalah itu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga satu barang dengan jumlah permintaan. Ini tabelnya. Yang kemudian kurva permintaan. Apakah istilah permintaan tersebut? Yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Berarti ada grafiknya seperti ini. Nah, ini. Nah, berdasarkan tadi untuk permintaan adalah coba kita lihat di grafiknya sini. Jika harga suatu barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang akan diminta mengalami penurunan. Tapi seandainya jika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang akan mengalami peningkatan dari Rp20 ke Rp5.000. Jadi kalau mengalami peningkatan harga barang, maka jumlah barang akan diminta akan mengalami penurunan dari Rp5.000 ke Rp1.000. Oke, kemudian kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan. Yang pertama adalah harga. Yang kedua adalah income, pendapatan. Nah, pendapatan di sini untuk membeli barang. Nah, barang yang dimaksudkan di konteksnya adanya barang normal dan barang inferior. Yang dimaksud dengan barang normal di sini adalah, atau normal buat sini adalah, maksudnya adalah barang yang akan mengalami kenaikan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi dengan asumsi hal itu tetap, atau bahasa sederhananya adalah jika permintaan terhadap suatu barang itu menurun ketika pendapatan menurun. Nah, barang disebut sebagai barang barang normal. Yang kemudian barang inferior. Nah, barang inferior ini adalah barang yang mengalami penurunan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi hal yang perlu tetap. Atau kita sederhanakan bahasanya di sini adalah inovasi barang inferior ini adalah jika pendapatan Anda berkurang atau jika permintaan sebuah barang itu bertambah
ketika pendapatan itu naik, maka barang tersebut sebagai barang inferior. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah faktor yang ketiga, faktor harga barang-barang yang terkait. Nah, harga barang-barang terkait ini seperti barang substitusi, barang komplementer. Nah, yang maksud dengan barang substitusi adalah pasangan barang yang jika salah satunya mengalami peningkatan permintaan, maka permintaan yang lain akan mengikuti. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti tiket bioskop. Nah, tiket bioskop itu dengan penyewaan film. Yang kemudian barang komplementer. Barang komplementer ini barang di mana pasangan barang yang jika salah satu mengalami peningkatan permintaan, maka permintaan yang lain akan turun. Nah, contoh barang komplementer misalnya seperti bensin dan mobil, dan mungkin air dan mobil, pasti bensin dan mobil. Kemudian komputer dan perangkat gunanya, dan kemudian contoh mentega dengan roti. Kemudian yang kedua selera juga akan mempengaruhi daripada permintaan. Semakin tinggi atau semakin baik selera atau semakin tinggi selera Anda terhadap suatu barang, maka permintaan suatu barang tersebut akan mengalami peningkatan pula. Kemudian ekspektasi adalah harapan Anda di masa yang akan datang terhadap permintaan suatu barang. Jika ekspektasi Anda di sini adalah terhadap pendapatan Anda tahun ini mengalami peningkatan misalnya ya, Anda akan berusaha untuk menambah daripada jumlah permintaan. Atau istilahnya adalah sebagai contoh adalah jika Anda mengekspektasikan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar bulan depan, Anda mungkin tidak keberatan untuk membelanjakan sebagian dari tabungan Anda saat ini untuk membeli es krim misalnya. Kemudian jumlah permintaan yang jumlah pembeli. Nah, di jumlah pembeli sini lah, karena permintaan pasar diperoleh oleh permintaan individu, maka permintaan pasar juga ditentukan oleh hal-hal yang mempengaruhi permintaan individu, seperti pendapatan pembeli, selera, ekspektasi, harga barang lain terkait, kemudian serta baiknya pembeli, dan jumlah pembeli sini bisa dikatakan sebagai populasi. Nah, ini merupakan contoh daripada pergeseran kurva permintaan. Coba kita masukkan salah satu kasusnya yang tadi yang saya sebutkan ya. Jadi seperti setiap perubahan dari penambahan jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga, ini akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Tapi sebaliknya setiap perubahan yang mengurangi jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli untuk berbagai tingkat harga akan menggeser kurva ke kiri. Contoh misalnya adalah kalau sini kita masukkan selera, misalnya selera Anda itu meningkat terhadap satu barang, maka akan berdampak pada peningkatan permintaan barang tersebut. Hal ini ditandai oleh bergesernya kurva permintaan dari D1 ke D2 karena selera Anda itu meningkat terhadap satu barang tersebut. Nah, seandainya adalah selera Anda itu berkurang terhadap satu barang, maka permintaan terhadap satu barang itu akan menurun. Hal ini ditandai oleh D1 ke D3 atau faktor apa ya, faktor pendapatan misalnya. Kalau pendapatan Anda akan meningkat misalnya, akan menggeserkan jumlah barang yang diminta dari D1 ke D2 karena pendapatan Anda meningkat, ini otomatis akan meningkatkan jumlah permintaan suatu barang. Atau sebalik adalah jika permintaan itu rendah, maka akan mengurangi seperti jumlah barang yang diminta itu berkurang. Itu berdasarkan kurva permintaan dari D1 ke D3. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas tentang perubahan daripada dan pergeseran daripada kurva permintaan. Nah, apa itu perubahan dan pergerakan daripada kurva permintaan ini? Nah, di sini ada dua tabel ya, ada pergeseran dan pergerakan. Ya, di sini di tabel A ini menunjukkan pergeseran dari kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan ini disebabkan adalah adanya faktor yang disebutkan itu masuk di sini, mempengaruhi pada harga.
Contohnya contohnya faktor pendapatan. Nah, jika pendapatan Anda itu meningkat misalnya, akan mempengaruhi pada jumlah barang yang diminta. Contoh misalnya, pendapatan akan meningkat. Ini akan meningkatkan kurva permintaan dari D2 ke D1. Atau sebaliknya, kalau pendapatan Anda menurun, maka akan menurunkan jumlah permintaan barang. Hal ini ditandai dengan bergesernya kurva permintaan dari D1 ke D2. Oke. Kemudian yang di grafik yang keempat, yang ke B ini adalah ini semacam pergerakan sepanjang kurva permintaan. Ini sepanjang kurva permintaan. Nah, pergerakan sepanjang kurva permintaan ini hanya dipengaruhi cuma satu faktor aja, yaitu harga. Yang merubah daripada Q ini adalah dari Q1 ke Q0 atau Q0 ke 1 inilah hanya faktor harga, sehingga perubahan ini sepanjang kurva permintaan hanyalah dipengaruhi oleh harga. Oke. Yang kemudian kita bahas tentang penawaran. Nah, yang dimaksud dengan penawaran itu apa? Yang dimaksud dengan penawaran itu adalah baiknya barang atau jasa yang bersedia dijual dan mampu dijual oleh penjual. Kemudian apakah hukum penawaran tersebut? Hukum penawaran ini adalah hukum yang menyebutkan jika hal-hal yang tetap, jumlah penawaran dari suatu barang meningkat ketika harga barang tersebut naik. Atau kita bahasakan sederhanakan adalah jika harga suatu barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat. Oke. Yang kemudian daftar penawaran, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Nah, ini merupakan adalah jumlah penawaran, inilah harga barang yang ditawarkan. Oke, kita saja di kurvanya. Yang maksudnya kurva sini adalah kurva penawaran, kurva yang menghubungkan antara harga barang dan jumlah penawaran. Ya, ini dia kurvanya. Ya, ini merupakan tadi saya sebagaimana jelaskan adalah di hukum penawaran antara harga dan jumlah barang itu berkorelasi positif ya. Artinya jika harga suatu barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan dilakukan naik pula. Contohnya dari 20 rupiah misalnya naik ke 40, maka hal ini akan berdampak pada jumlah penawaran yang akan ditawarkan mengalami peningkatan. Ya, sebagai ilustrasi aja, kalau harga suatu barang itu meningkat di pasar, maka para penjual atau para perusahaan akan berbondong-bondong untuk menghasilkan banyak barang. Nah, dapat faktor-faktor yang pengaruh daripada penawaran seperti teknologi, harga, kemudian biaya produksi, ekspektasi, dan yang kemudian adalah jumlah penjual. Ini bukan yang mempengaruhi pada penawaran itu sendiri. Oke, kita lanjut aja. Yang kemudian sekarang kita akan bicara tentang pergerakan dan pergeseran daripada kurva penawaran. Baik, di sini adalah yang dimaksud dengan kurva ini menunjukkan kepada pergerakan daripada kurva penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran sini adalah mengindikasikan adalah perubahannya dipengaruhi oleh harga saja, yaitu sepanjang kurva penawaran ini hanya dipengaruhi oleh harga saja, sehingga berdampak pada perubahan daripada jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kemudian kalau yang ini adalah pergeseran daripada kurva penawaran, ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pergeseran kurva permintaan. Contohnya misalnya kita masukkan ke faktor biaya misalnya. Nah, seandainya biaya suatu produksi itu mengalami peningkatan, apa terjadi dalam maka jumlah yang ditawarkan akan mengalami peningkatan pula. Nah, seandainya jika harga suatu barang itu, jika harga suatu produksi atau biaya produksi itu mengalami penurunan, maka jumlah barang akan mengalami penurunan pula. Jadi sekali saya ulang adalah jika harga produksi itu mengalami kenaikan, maka harga yang ditawarkan itu akan mengalami peningkatan. Dan ini akan berdampak pada jumlah barang yang ditawarkan.
itu mengalami penurunan. Yang kemudian adalah jika harga produksi itu mengalami peningkatan pula, maka akan berdampak pada apa? Maka berdampak pada jumlah kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan pula. Oke, itu penjelasan singkat tentang permintaan penawaran, semoga bermanfaat. Dan ini adalah kuis, silahkan dijawab, semoga bisa diselesaikan. Dan apa yang saya paparkan tadi semoga bisa dimengerti, dan kalau belum bisa dimengerti bisa langsung ditanyakan ke saya, bisa via email atau via WA. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.